7 alasan kita harus mempersiapkan diri saat pensiun. Pernahkah kamu membayangkan hidup di masa tua dengan tenang, tanpa beban finansial, tetap sehat, dan bisa menikmati hari-hari bersama keluarga? Banyak orang menginginkan masa pensiun yang nyaman, tetapi tidak semua benar-benar menyiapkannya. Faktanya, di Indonesia, masih banyak yang baru sadar pentingnya persiapan pensiun, justru setelah pensiun itu tiba. Padahal, pensiun bukan sekadar soal berhenti bekerja. Itu adalah transisi besar dalam hidup, dari masa produktif menjadi masa reflektif. Dan kalau tidak dipersiapkan dengan matang, masa tua bisa menjadi beban, bukan ketenangan. Nah, kali ini Impian Senja akan membahas 7 alasan kuat mengapa kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. 1. Tidak ada lagi penghasilan tetap. Inilah alasan paling logis dan nyata. Ketika kita masih bekerja, gaji datang setiap bulan. Ada rasa aman karena setiap awal bulan kita tahu uang akan masuk. Tapi begitu pensiun tiba, gaji itu berhenti. Dan kalau tidak punya sumber penghasilan lain, hidup bisa sangat berat. Di Indonesia, tidak semua pekerja mendapatkan dana pensiun dari perusahaan atau negara. Banyak yang bekerja sebagai pegawai swasta, pekerja lepas, atau bahkan informal, tanpa jaminan hari tua. Bahkan yang menerima dana pensiun pun, nominalnya tidak selalu cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai contoh Pak Slamet, 58 tahun, pensiun dari perusahaan swasta. Ia menerima pesangon 150 juta rupiah. Karena tidak ada penghasilan rutin lain, uang itu dipakai untuk hidup sehari-hari. Dalam waktu 3 tahun, uang habis. Sekarang ia terpaksa bekerja lagi sebagai satpam demi menutupi kebutuhan hidup. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan beberapa hal seperti: mulailah membangun penghasilan pasif saat masih bekerja, siapkan dana darurat dan dana pensiun secara terencana dan manfaatkan BPJS Ketenagakerjaan atau investasi dana pensiun swasta. 2. Kebutuhan hidup tetap jalan. Meskipun kita sudah pensiun, hidup tetap berjalan. Kita tetap makan, minum, bayar listrik, beli kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Yang sering dilupakan adalah pengeluaran tidak berhenti saat penghasilan berhenti. Justru kadang-kadang, pengeluaran malah bertambah, apalagi kalau tidak hati-hati. Misalnya, muncul keinginan liburan karena sudah bebas, beli barang-barang yang dulu tertunda, biaya hiburan, makanan, transportasi, dan lain-lain. Kondisi ini bisa lebih berat kalau masih ada tanggungan anak kuliah, cicilan rumah, atau belum punya rumah sendiri. Kenyataan yang terjadi sekarang ini, banyak pensiunan di Indonesia yang akhirnya mengurangi makan, menjual aset, bahkan bergantung pada anak karena tidak mampu menutup kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kita harus hitung estimasi kebutuhan hidup bulanan saat pensiun. Sesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangan dan pastikan tidak ada utang yang tersisa saat pensiun tiba. 3. Biaya kesehatan meningkat seiring usia. Semakin bertambah usia, tubuh semakin rentan. Mulai dari keluhan ringan seperti pegal-pegal, asam urat, kolesterol, hingga penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Sayangnya, biaya berobat tidak murah. Dan meskipun ada BPJS, tidak semua obat atau tindakan ditanggung penuh. Kesehatan adalah hal yang tak bisa ditawar. Tapi saat tidak punya penghasilan, biaya berobat bisa sangat membebani. Contohnya Bu Yanti, 61 tahun, pensiun dengan tabungan terbatas.
Saat didiagnosis diabetes dan harus rutin kontrol dan beli obat, ia terpaksa meminjam uang anaknya setiap bulan. Jadi ada baiknya kita siapkan asuransi kesehatan sejak masih produktif. Sisihkan dana khusus untuk kesehatan dan jaga kesehatan dengan pola hidup sehat sebelum pensiun. 4. Anak tidak bisa selalu menanggung orang tua. Kultur di Indonesia memang menjunjung tinggi keluarga. Banyak orang tua berharap akan dirawat anak saat tua. Tapi realitanya tidak selalu seindah itu. Zaman sekarang, anak-anak kita pun hidup dalam tekanan ekonomi, cicilan rumah, biaya sekolah anak, inflasi, dan tuntutan hidup lainnya. Menjadi beban bagi anak di usia senja bisa menimbulkan konflik, rasa bersalah, atau bahkan keterasingan dalam keluarga. Beberapa orang tua akhirnya tinggal sendiri tanpa bantuan, karena anak mereka harus bekerja di luar kota atau bahkan luar negeri. Ada pula yang akhirnya masuk panti jompo karena tidak ada yang bisa mengurus. Sebagai orang tua, kita harus persiapkan kemandirian finansial sejak dini. Bangun komunikasi terbuka dengan anak soal rencana pensiun dan jangan bergantung sepenuhnya pada anak. 5. Waktu luang bisa jadi pisau bermata dua. Ketika masih bekerja, kita sering mengeluh tidak punya waktu. Tapi setelah pensiun, kita justru punya terlalu banyak waktu. Jika tidak digunakan dengan bijak, waktu luang bisa jadi sumber kebosanan, kehilangan arah hidup serta depresi dan stres. Banyak orang yang baru menyadari pentingnya rutinitas, struktur, dan peran sosial setelah semuanya hilang. Seperti halnya Pak Rudi, 55 tahun, pensiun lebih awal karena lelah kerja. Tapi setelah 6 bulan, ia merasa bingung, bosan, dan kehilangan semangat hidup. Ia pun mulai sakit-sakitan karena kurang gerak dan terlalu banyak menyendiri. Sekarang dia menyesal karena tidak menyiapkan aktivitas positif seperti hobi, komunitas, kegiatan sosial atau ikut pelatihan atau kegiatan sukarela serta tetap aktif secara mental dan fisik. 6. Masa pensiun adalah peluang menikmati hidup, kalau siap. Banyak orang bekerja keras puluhan tahun dan menunda semua impiannya seperti liburan ke tempat impian, menghabiskan waktu dengan cucu, berkebun, melukis, menulis buku dan membuka usaha kecil impian. Tapi jika pensiun datang tanpa persiapan, semua impian itu sulit diwujudkan. Bukannya hidup bebas dan tenang, malah sibuk mencari uang tambahan karena tidak cukup. Bayangkan ini, kamu bangun pagi tanpa terburu-buru, minum teh di teras sambil melihat tanaman tumbuh. Anak dan cucumu datang berkunjung, kamu punya waktu untuk mereka. Usaha kecil dari rumah tetap menghasilkan. Kamu sehat, cukup, dan damai. Semua itu mungkin jika dipersiapkan. Jadi, ayo rancang gaya hidup pensiun sejak sekarang. Sisihkan dana untuk menikmati hidup, bukan hanya bertahan hidup, dan tentukan apa arti bahagia buat kamu di masa tua. 7. Masa depan itu tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Bisa jadi usaha kita bangkrut, aset kehilangan nilai, kondisi kesehatan menurun drastik, dan perubahan sosial dan ekonomi besar. Kalau tidak punya persiapan yang fleksibel, kita akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Realita, banyak pensiunan yang hidup nyaman di awal, tapi kemudian mengalami tekanan keuangan karena perubahan ekonomi, krisis, atau kondisi kesehatan. Solusinya adalah diversifikasi sumber penghasilan pasif. Jangan bergantung pada satu sumber. Jangan menunda menabung dan investasi, dan siapkan mental untuk menghadapi berbagai skenario hidup. Kesimpulan, pensiun adalah babak baru, bukan akhir hidup.
Pensiun bukan hanya tentang berhenti dari pekerjaan, tapi tentang memasuki fase hidup baru yang harus direncanakan dengan bijak. Dengan mempersiapkan diri dari sekarang, kamu bisa menghindari kesulitan-kesulitan yang dialami banyak pensiunan di Indonesia. 7 alasan tadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa pensiun butuh strategi, butuh waktu, butuh perencanaan matang, bukan sekadar keinginan. Langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Buat rencana keuangan dan target dana pensiun. Mulai investasi sesuai kemampuan. Sisihkan penghasilan untuk dana kesehatan. Kurangi gaya hidup konsumtif. Pelajari keterampilan baru atau bangun usaha kecil. Bangun relasi sosial dan kegiatan positif sejak dini. Ingat, lebih baik lelah merencanakan pensiun sekarang daripada menyesal di masa tua karena tidak siap menghadapi kenyataan. Karena menua itu pasti, tapi menua dengan bahagia itu pilihan.